Rabu 17 Agustus 2022 segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Penghormatan umum kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan. Laporan masing-masing pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Para pembina upacara, hormat! Jak! Jaga! Jak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Apa? Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 Rabu 17 Agustus 2022 akan segera dimulai. Siap, laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tamu undangan dimohon berdiri.
Gerak. 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 Mari kita menggunakan duka mengenang perjuangan para juara. Mari kita menduka dengan membaca Fatihah untuk para juara kita, para kiai, para ulama, para santri yang telah berkorban untuk kemerdekaan Indonesia. Mari kita mulai. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks
pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam satu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Detik proklamasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya banggakan, santri-santri, para asatid, para ustaz pesantren Kejuran yang hari ini mengikuti peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Alhamdulillah, puja-puji syukur kehadirat Allah, pada hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti dan mensyukuri kemerdekaan yang telah diberikan oleh Allah pada kita selama 70 tahun. Salawat dan salam kita panjatkan kepada kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya. Para peserta upacara tadi dibacakan oleh teman kalian kita bahwa kemerdekaan adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan.
menjadi tonggak, menjadi catatan sejarah kita bahwa kita merdeka adalah melalui perjuangan bangsa Indonesia, sekaligus karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendiri berjuang dengan tenaga, daya, air mata, bahkan darah, supaya berkehidupan yang bebas, kemudian ditarik ke belakang lagi dalam upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian meningkatkan kesejahteraan umum. Hari ini kita mensyukuri semua itu. Tapi apakah kita sudah benar-benar mensyukuri kemerdekaan itu? Kita tidak hanya diberikan kemerdekaan oleh Allah, tapi kita juga diberikan negeri yang luar biasa, negeri yang subur, negeri yang kaya raya. Tapi apakah pemberian Allah itu sudah kita maksimalkan? Para pendiri bangsa berharap bahwa dengan merdeka kita bisa mensejahterakan rakyatnya. Allah memberikan karunia kepada kita berupa alam yang kaya raya ini juga, tentu dengan harapan kita bisa mengelolanya dengan baik dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia yang ada di Indonesia. Tentu sebagai upaya atau rasa syukur itu, kita harus berusaha mewujudkan keinginan para pendiri, kita mewujudkan harapan dari pemberian kita itu. Hari ini apakah kesejahteraan sudah terwujud? Kita bisa melihat data-data yang kebetulan pernah saya baca. Biro Pusat Statistik mengatakan bahwa penduduk Indonesia yang 250 juta itu 9,sekian% masih hidup di bawah garis kemiskinan. Artinya ada 25,sekian juta penduduk Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Artinya apa? Artinya belum sejahtera. Kemudian artinya apa lagi? Artinya kita belum bisa memenuhi harapan dari pendiri bangsa. Kita belum bisa bersyukur atas karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 25,sekian juta penduduk di bawah kemiskinan adalah angka yang sangat besar. Itu pun karena kita menggunakan standar dari BPS, Biro Pusat Statistik, yang menggunakan angka sekitar 400.000 per bulan untuk mereka yang hidup di garis kemiskinan. Kalau kita menggunakan data dari World Bank, standar dari World Bank, maka angka 25,sekian juta itu akan melonjak lebih dari 75 juta yang di bawah garis kemiskinan. Itu artinya sama dengan 2 provinsi di Jawa ini, Jawa Timur dan Jawa Tengah, semuanya hidup di bawah garis kemiskinan. Kalau kita melihat angka Gini rasio ini, kita masih berada dalam angka 0,38 sekian. Artinya apa? Artinya kesenjangan antara mereka yang kaya dan miskin masih cukup besar, 0,38 sekian. Angka rasio ini adalah angka untuk menunjukkan kesenjangan kehidupan. Angkanya mulai 0 sampai 1. Kalau angka 1 berarti total sangat kesenjangan tinggi, kalau 0 berarti tidak ada kesenjangan. Dan kita berada di angka 0,3, artinya masih cukup jauh kesenjangan di Indonesia. Kalau kita bicara penguasaan aset di Indonesia, 50% aset di Indonesia dikuasai oleh 1% penduduk Indonesia.
angka-angka yang gampang. Jika aset kita 100 juta rupiah, penduduk kita 100 orang, maka yang 50 juta dipegang oleh satu orang. 1% memegang 50% aset. Apakah berarti yang 50%-nya dibagi 90%? Bukan. Kalau kita naikkan sedikit 2%, maka aset itu jadi 75%. 75% aset dikuasai oleh 2% penduduk Indonesia. Dan kalau kita angkat lagi, maka 90% aset Indonesia dikuasai tidak lebih dari 5% penduduk Indonesia. Dan kita tahu semua 1%, 2%, 3% siapa mereka, kita tahu semua. Kita bisa bertanya apakah mereka ini dulu leluhurnya itu ikut berjuang dengan kemerdekaan di kita. Saya tidak yakin mereka bisa seperti itu. Kalau kita lihat perekonomian di Indonesia, yang dipegang oleh kelompok Muslim hanya 12%. 12%. Artinya apa? 78% dipegang kelompok Muslim. Padahal kita tahu sebagian besar saham kemerdekaan Republik Indonesia ini dipegang oleh kelompok Muslim. Para peserta upacara Undang-Undang Dasar 45 sudah dibacakan oleh petugas pembukaan. Pembukaannya masih utuh. Tapi hari ini isi dari Undang-Undang Dasar 45 sudah berkali-kali diganti, dirubah, direvisi. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 diresmikan pada tanggal 18 Agustus, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Para peneliti mengatakan bahwa tanggal 18 Agustus 45 adalah proklamasi kedua, proklamasi ekonomi. Pada pasal 33 disebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan. Hari ini apa yang terjadi dengan amandemen Undang-Undang Dasar itu? Maka muncullah undang-undang turunan dari amandemen itu, maka perekonomian sekarang bukan lagi berdasarkan kekeluargaan, tapi berdasarkan kapitalisme. 20 tahun yang lalu kita masih banyak kita temukan toko-toko kelontong yang didirikan oleh pribumi, baik muslim maupun non-muslim. Hari ini atas nama kapitalisme itu, toko-toko kelontong itu sudah habis, hampir habis. Berderetlah toko-toko minimarket yang berdasarkan modal, yang baik kekuatan yang luar biasa. Tentu tidak adil. Pak Sostro yang jualan kelontong dengan modal 10 juta dibandingkan dengan Pak Tan Sugibyo yang berjualan yang sama dengan modal 10 triliun. Tentu tidak adil dan sangat tidak fair. Kalau kita lihat lagi pasal 33 ayat berikutnya, bahwa cabang-cabang produksi dan hal-hal yang berkaitan dengan hajat, yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara. Atas nama amandemen Undang-Undang Dasar, kemudian terbit turunan undang-undang yang lainnya, undang-undang minerba, undang-undang segala macam. Hari ini banyak cabang-cabang produksi yang
memenuhi hajat hidup orang banyak tidak dikuasai negara, tapi dikuasai oleh konglomerat. Listrik yang memenuhi hajat hidup orang banyak bukan PLN yang memproduksi. PLN hanya sekedar mendistribusikan. Kita tahu 2 bulan lalu kita ribut perkara harga minyak goreng karena kebun kelapa sawit yang terbesar di dunia di Indonesia tapi tidak dikuasai oleh negara. Dan kalau kita lihat semuanya akan terus bagaimana negara kalah dalam berpacu, dalam berperang melawan para penguasa ekonomi. Penguasaan ekonomi itu kenapa bisa begitu kuat? Karena setelah menguasai ekonomi, sekarang mereka pun menguasai politik. Politik yang terjadi di sekarang di Senayan adalah politik yang transaksional. Bagaimana undang-undang bisa diciptakan, bisa disahkan kalau tidak ada transaksi, maka akan sulit disahkan. Karena itu mereka-mereka yang punya penguasaan ekonomi tadi berupaya mengadakan pendekatan supaya undang-undang yang diciptakan, yang disahkan oleh DPR itu sesuai dengan keinginan para penguasa ekonomi. Saya tadi menyampaikan hal-hal yang menyedihkan. Saya tadi menyampaikan hal-hal yang menyakitkan. Bagaimana negara yang begitu kaya raya tapi penguasanya dipegang oleh segelintir orang yang kita tidak yakin para pendahulunya ikut berjuang di negara ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Ada 2 hal. Tingkatkan iman dan takwa kita. Yang kedua, tingkatkan kemampuan kita di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan hari ini, pagi ini saya berhadapan dengan anak-anak muda yang belajar di pesantren sekaligus belajar teknologi. Saya berharap anak-anak muda ini yang ada di hadapan saya ini 20 tahun lagi bisa menjadi pejuang umat, pejuang Indonesia untuk merebut kembali kendali kekuasaan di tanah air Republik Indonesia ini. Kalian adalah anak muda harapan saya, harapan semua orang. Kita sudah hampir tidak punya harapan lagi selain dari Allah dan kepada kalian semua. Generasi saya, generasi sebelum saya harus diakui belum mampu mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Belum mampu mewujudkan cita-cita kemerdekaan, belum berhasil mensyukuri nikmat Allah yang berupa negeri yang kaya raya ini. Harapan kami, harapan kita adalah anak sekalian. Saya bangga, saya berbahagia melihat kalian semua, karena saya tidak tahu 20 tahun lagi saya apakah masih hidup atau tidak. Tapi saya berharap 20 tahun lagi kalianlah yang akan mengisi kemerdekaan ini, yang akan merebut kembali perekonomian di Indonesia ini, yang akan merebut kembali politik di Indonesia ini. Jangan sampai kita termakan jargon bahwa santri kiai tidak boleh berpolitik, karena bukti hari ini sudah menunjukkan bahwa santri kiai yang tidak boleh politik, maka politik dikuasai oleh mereka yang bukan kiai, yang bukan santri. Akibatnya apa? Akibatnya undang-undang apapun lahir tanpa ada pengawalan dari kiai, tanpa ada pengawalan dari santri. Anakku sekalian, dua gambar di belakang.
itu adalah leluhur-leluhur kalian yang telah berjuang memerdekakan negeri, dan mereka berharap banyak pada kalian untuk bisa mengisi kemerdekaan. Saya terharu, saya menangis melihat apa yang terjadi di sini. Mungkin di sini kalian tidak terlalu paham. Saya melihat dari mikroskop yang terbaik karena saya berada di Jakarta. Saya tahu persis bagaimana Republik Indonesia sekarang ini. Hanya pada kalianlah kami berharap. Tebu Ireng tahun 45 sampai 48 adalah markas perjuangan. Pada pagi hari sampai sore menjadi lembaga pendidikan, menggaji pesantren biasa, mengaji dan lain sebagainya. Begitu maghrib berdatanganlah para gerilyawan dari seluruh sekitar Jombang untuk berdiskusi, untuk mohon doa kepada Kiai Hasyim dan membicarakan strategi-strategi peperangan. Alangkah tidak berterima kasihnya kita kepada para pendiri bangsa, para pendiri pesantren ini kalau kita hanya bermain-main dalam rangka mengisi kemerdekaan ini. Harapan saya, harapan kami, harapan semua bangsa, anak-anak inilah yang akan menjadi tulang punggung pengisian kemerdekaan di masa mendatang. Belajar yang kuat, belajar yang keras, yakinlah dengan kemauan dan kekuatan kita, Allah akan berikan pertolongan. Sama halnya ketika perjuangan kemerdekaan, karena kekuatan dari para pejuang, karena keinginan para pejuang, karena pengorbanan para pejuang, maka Allah memberikan kemerdekaan pada kita. Secara teori sangat sulit waktu itu bangsa Indonesia bisa mengalahkan sekutu yang peralatannya cukup kuat, tapi dengan perjuangan yang gigih, dengan doa dan dengan rahmat dari Allah, maka kita bisa mengalahkan mereka. Hari ini kita harus yakin bahwa kita mampu merebut kembali kekuasaan di negeri kita sendiri. Saya kira itu, terima kasih. Wallahu muwaffiq. Bila kamu tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bela
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, anugerahilah kepada kami semua rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami, serta berilah kesabaran dan keikhlasan kepada bapak ibu guru kami dalam mendidik kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, petunjuk, serta perlindungan-Mu dalam menuntut ilmu, sehingga kelak kami dapat berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Ya Allah yang Maha Kuasa, karuniakanlah kepada kami semua ilmu yang manfaat, lagi berkah, serta selamatkanlah kami dari semua mara bahaya dan tipu daya. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepadamu-lah kami bergantung dan hanya kepadamu-lah kami mohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa dan permohonan dari hamba-Mu yang lemah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Lapor, upacara telah selesai, silakan. Siap, silakan, silakan. Upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan.
Thank you.